Nah, atau cerita yang sampai nangis itu apa lagunya karena sedih apa enggak dia? Lagunya mana ya? Menyelamatkan hidup dia. Soundtrack. Jadi dia udah dengerin udah lama, udah nunggu untuk nonton Niskala, terus akhirnya ketemu, wes jeblok minggu. Akhirnya ya. menyelamatkan hidup dia karena bunuh diri. Ya katanya dia udah mau. Terus dengerin Niskala, wah ternyata indah ya. Oke, ketemu lagi dengan gua. Dengan saya ya, Ali Aligator Tentang Boyo. Kita jumpa lagi di Tentang Tengok cerita gosip underground malam. Hari ini saya ditemani dengan teman, tak culik aslinya sih. Ini dari ada Mas Adi, dada boleh. Mas Adi dari Rotorhead ya, Mas Adi ya. Iya. Mas Adi Kilmister. Oke, Mas Adi, hari ini kita kedatangan tamu. Kemarin kita tamunya udah yang tua-tua. Kita sekarang ke muda-mudi. Setengah tua. Oke, kita sambut Niskala. Oke. Akhirnya tenang. Oke, teman-teman Niskala, apa kabar? Sehat semua? Baik. Alhamdulillah ya. Sibuk apa ini akhir-akhir ini? Ya, kayak biasa nih, Mas. Buat gawe. Ben-benan lah ya. Ben-benan sambil buat gawe. Oke. Parenting Mas. Parenting. Les parenting. Oke. Sebelum ngobrol-ngobrol, perkenalan dulu lah dari sebelah sini. Saya Indra, main drum. Saya dengar di gitar. Saya ada Jong. Saya Damar di bass. Indra, Dinar Candy. Indra, Danar, Dacong, Damar. Wah, namanya podo, Danar, KKD. Satu lagi sebenarnya ada Mas, Daniel. Berlima ya? Berlima. Aku sing ide Mas, beto kakak. Ya, yang lainnya kan D awalan. D semua. 5D berarti. 5D harusnya. 4D satu. Kamu nama Drain. Oke, Niskala. Cerita dulu ya, awal mula Niskala bagaimana awal terbentuknya. Biasa sih kalau band kan sih tak tanyain yang awal-awal dulu biar mungkin kanca muda ada yang roaming apa nih bandnya kok tampangnya keren-keren, ternyata lagunya sangar ya tau. Tampangnya halus tapi lagunya galak lah, kan ada kayak gitu kan. Ini kita cerita-cerita dulu dari siapa yang cerita? Jadi Niskala tuh Desember 2014 Mas. Nah, dari Desember 2014 itu sebenarnya saya sama Daniel yang pertama bikin. Daniel yang nggak datang ya? Dia nggak bisa datang terus. Cuma awalnya untuk satu acara dulu kan masih kerja bareng di salah satu distro lah. Terus distronya apa Mas? Dembangan vibe. Nggak bisa sebut salah satu. Oke, nanti detail ya. Terus secara ada acara, terus yuk pengen ngeband yuk gitu, terus ya udah bikin apa gitu, yuk bikin band. Terus pas waktu itu lagi kita berdua kan satu kantor, seneng dengerin musik instrumental, Campur sari gitu ya. Terus instrumental terus gawe gini wae gitu, kayak gini sing pikirnya gampang rasa vokalis ya. Awal mula kok pengen instrumental tuh yang didengerin apa waktu itu? Itu dulu pas ada band dari Inggris namanya Maybe She Will sama This Will Destroy You gitulah band. Kalau sekarang orang nyebutnya post rock. Ya, Post rock tapi tanpa vokal ya? Iya, tanpa vokal. Oke. Terus barulah ngajak Dana, terus pertamanya saya ngajak Indra, tapi Indra nggak mau, nolak pas itu. Kantor. Dia nolak kan sama. Berarti band kantor ya sini awalnya. Aslinya band kantor aslinya. Kalau dia sering mampir. Mas Indra nolak kenapa? Mau skripsi saya. Indra nolak karena skripsi waktu itu. Kelar nanti. Terus aku bingung. Gitu. Sepertinya saya nggak mau ngajak ini awalnya, karena ya sibuk festivalis pas itu masih album yang merah, yang 2 itu mau promo. Hitch Kids. It's Kids. Terus yus lah aku kenalin drummermu Indra karo Dacong. Ya dia awalnya ngedrum.
Udah Cok awalnya ngedram. Sekarang ngedram jadi berapa lagu ya? Dua lagu lah di skala. 2 lagu. Versi ketiga. Yang awal ya berarti. Awal banget. Terus dia ternyata kayaknya bosen ngedram. Terus dia di Burjunan waktu itu siang-siang kayaknya aku pindah depan aja Mas nih. Jadi Betulan burju. parkir. Aku bosan ngedram. Ayo tak burju. Enggak burju. Masih di depan. Betulan burju. Aku drum. Depan sampai ngedram aja deh. Terus akhirnya Terus kan? akhirnya saya ada teman lagi Doroan, guru ya, jazz lah, anak jazz gitu, dan Doro. Dia dulu yang masuk, terus ternyata dia juga sibuk. Akhirnya coba nawarin dia lagi. Nawarin dia lagi. Itu ceritanya aku ketemu di gig sama Gundil habis Gigs malam-malam. akhir-akhir lah kuliah skripsinya mau kelar. Biasanya mau kelar. Ketemu si Gundil ini di sebuah gigs terus ngobrol-ngobrol gimana nih skala terus Curhat. Mas Doro nganu apa namanya Sibuk. apa namanya Les-lesi. Kabur Doro. long trip Mas Doro. dia session dia selain ngajar session Session. Session. Oh berarti udah ini ya skillful ya. Ya, dia pas itu session ke Dubai kalau nggak salah. yes 2 bulan gitu. Jadi ini sekarang main nggak pernah ada drummernya. terus karena bilang nih skala kalau main sekarang akustik Akustikan. Ya, akustik Mas. Karena dia nggak benar-benar nggak mau megang nih. Nah, terus Alay tenan. terus aku langsung ngomong aja bilangin teman-teman aku udah mulai slow terus dikontak tapi dikerjain Mas langsung main di FKY. langsung FKY Kayak Jongcat. itu dikerjain saya blank sekali dikerjain blank sekali dikerjain sadar ya jar gitu Tapi lancar ya, aman ya? ya aman-aman nggak aman lah Alasan kenapa akhirnya nyambung ke drummer, kenapa aku memilih untuk pindah ke depan gitu ke Saya ke depan itu gitar, nyanyi, Burju. apa? ngesin Oh mesin, piano dan sebagainya itu akan susah ketika jadwalnya sekarang ini bertabrakan dengan Festivalis. Nah, golek drummer ki angel gitu. Maksudnya untuk bonding sebagai keeper tuh susah gitu. Nyawanya kan di situ. Nek golek piano apa gitaris kan Mungkin bisa ya. Podo angele. Bodoh angel ya tapi kan iso di sequence. Oh, iso ya. Bisa diwakilkan. Jadi alasannya ya band kabeh tetap melaku bareng gitu kan. Kan ngono biyen Mas. Iya. Kalau Wis sempat menyiapkan itu ya, alasan itu ya. Udah. Wis kepikiran di situ ya. Gue juga udah ngomong Mas. Tapi ngomong. Oh. Dan berarti baru sekarang ini ngomong. Iya, aku baru tahu sekarang. Dulu tuh alasannya cuma aku malas ngedrum gitu. Kesel. iya, boring lah ya. Ning kono drum bandnya akeh banget soalnya. Iya, ngedrum terus nek bandnya pas main kabeh mutiar ya. Ning omah tuh. Ini cocok masuk apa? Oh gitu awalnya. Berarti formasi awal berarti berempat terus ini formasi kedua yang Doro tadi ya. Ya, yang kedua tuh sama Doro. Terus yang 5D itu terusan 5D ya, masih 5D ya, masih itu 5D. Danur Doro Oh iya, dan Doro Baru ini formasi ketiga sama Oh ini berarti sekarang formasi ketiga. Itu tahun berapa Mas? 2015 2015. Cepet kok itu formasi 1, formasi 2 itu paling sekitar 6 bulan lah sebenarnya Mas. 6 bulan. FKY 2015 tuh bulan Agustus kalau nggak salah udah pakai Indra. Aku cuma sempat manggung 2 kali pas masih ngedrum. Ya dia versi Di Jogja sama Solo ya. Solo. Oke, berarti selang waktunya antara formasi 1, 2, 3 itu cepet ya? Cepet, 6 bulan. Gantinya nggak lama ya? Dan belum album juga waktu itu. Dan belum album juga. Tapi sudah ada materi. Sudah. Belum. Rilis. Terus dari formasi 3 sampai sekarang tetap ya? Berarti nggak ganti-ganti? Tetap enggak. kenapa kayak di zonal gitu enggak Pak? Ya itu Pernah beberapa kali sempat saya pas. ini yang paling sering ini karena ya bandnya tuh 55 kalau nggak salah Mas. 55. Rockstar ya? Jadi kita ada janjian kesepakatan Mas kalau misal aku kan biar senengane tak pepet kayak gitu kan. Misal ono umum tekon festivalnya selalu raro. Tanggal semene selalu no. Terus nek aku roti festivalnya dijak. Nepet lah. Di skala dijak ra apa-apa lho aku ning akhirnya main bareng biasanya sebelum festivalis gitu. Nah, kita punya kesepakatan nek
ada main bareng di Jogja gitu. Aku di Niskala nggak main. Oh. Aku cuma main di festival ini. Pak kenal. Cuman aku cuma ngasih. aku cuma ngasih ya wis publishing itu wae. Ya, berarti masuk road manager juga ya. Nyambi karo main kayak terus marketing bareng main iki main gitu. Tapi dia 2 loh kalau nggak main yang ada gitar sama sin sendiri. Keren ya. 2 orang gantiin satu. Spencer iso. Oh iya. Nah, ya itu akhirnya. Kalau misalkan dalam satu acara ya, misalkan satu venue gitu ya, itu gitu juga di sini. Pernah kejadian Pernah kejadian tuh. salah satu kampus ya. Kampus. Ya, kali juga dong. Enggak nonton iki Lipo. Lipo kan kampus. Sama karo kampus. Oh gitu. Yang di Lipo dia malah megang lighting. Jadi di Niskala dia megang lighting. Kok iso ya sebelum pandemi Nah, yang di Lipo itu sebelum pandemi persis. sekitar Februari 11-an lah. Tanggal 12 Februari apa ya? Di Lipo. Tapi masih mending daripada yang di kampus dia cuma nonton di tengah-tengah penonton itu. Wah, kayak dacok ya sekali. Malah nonton kocok-kocokan ben opo. Personil yang di Lipo ya. Malah mendingan di Lipo. Paling enggak megang lighting itu Mas. Naik saya penonton. Jelek penonton ingin gitu. Asal tadi Pacaku udah manggung. Kami ngoploki. Oke, nah balik lagi Mas. Berarti itu formasinya kayak gitu ya. Terus musiknya dari Niskala sendiri sebenarnya ngusung apa gitu? Untuk Niskala. Kalau konsepnya ya musiknya tuh. dari awal sih memang instrumental ya Mas. Instrumental rock gitu. Saya dulu tuh dijak masih suka kotak, Mas. Dia dulu masih suka kota, masih suka. Oh ya awalnya ya. Aku lagi ngerti Mas Ikur. Terus mengalami ini enggak? Ayo aku main siapa kan aku mau ngeri. Biarin lo ini terus jai main gini. Oh, aku ben. Ras dari sela kotak ya. Selamat saya. Macam-macam ya. Dulu masih pakai efek 1 Bos ME itu terus dijak instrumentalan kan. Instrumental. Otomatis sekolahan banyak ya. Oh, otomatis sekolahan banyak, Mas. Ya wis kuwi. Oh, tapi nek nguliknya kotak ya skillnya mantep lah ya. Yo apa Mas? Anda Skillnya oke. Skillful lah ya. kotak mah. Tapi pas ngulik kotak ono kuwi gundul kan. Ora. Coba roti yo ben. Saya kok main sing gini loh. Iya. Oke. Mas anu. Dari Mas Danar ini tadi awalnya dengerin kotak ya, awal-awal denger kotak. Nah untuk yang lain-lain nih, katanya personil kan beda-beda ya, tiap person ini beda-beda. Nek dari Mas Indra, dulu awal-awal suka apa Mas? Sampai sekarang aku nggak berubah, tetap punk. Tetap punk ya. Dia termasuk yang salah satu shock banget. Iya. Nah, kemarin kan Ya, pernah masuk masa di ngomong tadi kaget tuh. Wah, aku piye kok cucu main kok gini ya. Itu aku sebenarnya. Oh. Aku juga merasakan itu. kayak seperti yang kemarin diceritain itu ya. Jadi dari kakaknya itu ya yang racuni ya. Nah, diracuni Mase ya, terus adiknya masuk. Oke, nek sik Mas Dacong ki awalnya dengerin apa dulu? Aku dulu dari SMA itu lebih dengerin ke jazz. Dengerin, bukan mainin ya Mas, dengerin. Nah, kalau main tak iso, terus dengerin jazz, terus tiba-tiba ada satu situasi. Zaman dulu kan paling sering festival ya, zaman SMA tuh festival itu ikut Asian Beat. Nah di situ mulai dengerin progresif dan sebagainya gitu, langsung mulai waktu itu terus nongkrong di Neutron, ketemu Geger, teman-teman kembar siang nongkrong di Neutron, dan keringnya udah mulai ya efek dan sebagainya, mulai pindah ke parokan gitu. Terus ketemu Caca Heki, aku lagi dengerin ini Interpol. Karena waktu itu Interpol itu yang dendis keren gitu kan, panggung gitu. Gitu sih, tiba-tiba dicak instrumentalan. Ngepas. Langsung dibalikin awal meneh, rasanya kok nek di-recall oh berarti itu nyinau jazz meneh iki, progresif meneh iki terus ya kepake lah ya dulu juga. Jadi masuk ada attitude musik yang masuk gitu. Dari Mas Damar sendiri yang influence musik dari awal tuh senengnya apa? Kalau saya sebenarnya nggak jauh beda sama itu, seneng sing melodik lah istilahnya, melodik gitu ya. Terus atau pop rock lah. Beda ya. Dulu kan sempat pernah ngeband punk gitu juga melodik. Terus dulu bandnya apa? Sebut nama nih. Nona Lisa. Enggak apa ya? Ya, terus makin kesini kebetulan
sama Daniel itu sukanya sama instrumental yang kalau instrumentalnya sebenarnya banyak kan mas, kayak sebenarnya kayak bisa jazz juga instrumental dan lain. Iya, Cuman instrumental macam-macam. yang instrumental yang tak dengerin sama teman-teman Niskala pun itu kayak instrumental. Kalau orang sekarang nyebutnya post rock lah. Jadi Post rock itu berarti larinya ke ini ya. Apa jenenge? Era-era kayak model Siguros gitu. iya, modern, rock modern ya. Rock lama-lama nek Adi mesti ngertine sing lawas-lawas kayak tok-tok ngono kae. Tok-tok itu keren itu. Iya, 90-an ya? Tok-tok terus Tok-tok tok-tok itu awal ya? 80. 81 ya, 81-an tuh tok-tok terus nek sing lawas meneh ya paling sing Godspeed gitu-gitu. Godspeed. Nek sing populer ya Radiohead gitu ya. Radiohead. Radiohead ada atau ininya, ada. Slow Dive. Kira Sheila Geng tuh ya mas? Ya pop juga. Akhirnya mendalami ternyata Niskala butuh instrumental yang ambience gitulah. Akhirnya mendalami itu mas. Arah musiknya ke lebih ke ambience. Berarti larinya lebih ke eksperimental ya? Ya, Oh, akhirnya kepakai juga pengalaman teman-teman ini di genrenya masing-masing itu akhirnya ketika bikin musik kepake. Jadi lebih dinamis. Iya, saya mau lagu sih. Pelan-pelan. Aku A minor G F kuwi iso. Kalau ini anu berkat kotak. berkat kotak Kalau ini kerabat jadi teman-teman yang open minded ya. Kayak kan influennya macam-macam gitu loh. Kayak Mas Indra aja main ska aja ya masih jalan terus Main semua. iya, yang lain-lain tuh keluar genre pun masih oke ya mainnya. Berarti mantep banget gitu. Nah kalau dari Niskala sendiri tadi kan kita ke milihnya tadi eksperimental tapi tanpa lagu ya. Nah tanpa vokal. Nah, musik ada, vokal nggak ada. Nah kenapa kok akhirnya memilih untuk itu? Main. Karena kan segmented banget tuh mas. Ya. Tetap pun post rock pakai vokal ya mas ya? Tetap pun Iya, vokal. Nah, vokal. Godspeed. Jadi kita itu ada banyak percobaan dari pertama sampai sekarang dan masih mencoba banyak percobaannya itu. Pertama kita sempat yang pakai ini monolog puisi gitu. Ada yang baca puisi terus, Awalnya tuh ya. terus nyoba dengan ngolak-ngalik instrumen, ngulik gitu. Pun sekarang pun dari yang album Si Horgless sampai beberapa single yang muncul setelah album itu percobaannya masih berlanjut, masih tetap eksperimen terus ya untuk menemukan. Ditambah kemarin sempat stadium 4 karena Indra sibuk gitu kan. Ada suatu situasi tidak sibuk gitu, ya udah kita bikin sibuk deh ya, dasongnya sibuk terus ya. Udah kita bikin komposisi yang nggak pakai drum, tanpa drum gitu. Terus ada juga ya berarti yang ada. Terus kita belum pernah nyoba yang metrok tapi yang nggak terlalu metrok banget nih, ya kita nyoba gitu. Banyak percobaan ya akan sampai sekarang. metrok juga masuk ya. Masuk. Masih sebenarnya itu masih satu keluarga. Metrok Iya. Karena waktu aku masih main drum, bassku untuk di skala pertama itu aku malah ke Singkop. metrok. Ya, Ya bayangin lah kok. Terus matematika nih sekolah lu ya. Loh, ben-benan yo kon matematika mana ya. Rock matematika. Sing umat drama hitung ya. Saya emang karek ini main aku. Drum cangkem. Aku kerap drak. Neng si jenenge telu ya. Iki opo? Sini ning tuh. Oke, mana kode. Oke, nah untuk Horgless sendiri itu prosesnya gimana Mas? Proses produksinya awalnya gimana sampai keluar album itu? Itu cukup lama sih itu. Itu Horgless itu kan berarti lagu-lagu dari awal Niskala ada. Dikumpulin baru jadi kan 2018, berarti 4 tahun, kurang lebih dari 2014. Itu baru rekaman tuh sekitar 2017-an lah. Sekitar 2017 dari 1 tahun lah pengerjaan. Setahun ya. Ya setahun ya cepet lah Mas.
Ya, untuk musik yang seperti itu ya. Untuk musik yang, sejelimet itu ya. yang sangat mikir tau. Ini dari persoalan pribadi bosen lah Mas. Misalnya musik terus apa mungkin jenuh enggak gitu loh. Apa pernah kepikiran gak sih di tengah lagu kok iki instrumen terus aku pengen bengok ono pipi. ya. Oh piye ngono. Itu terjadi di live. Oh live ya. Live-nya kadang muncul teriakan-teriakan sing tidak ada di record gitu. Jadi benar-benar eksperimen ya. Ya apa? Main itu enggak belum tentu sama kayak kasetnya atau bisa kita spontan keluar gitu. Menarik sih. Nah, untuk apa? Untuk Hourglass sendiri kan itu kayaknya kemasannya beda nih. Dengar kayak ada buku dan lain-lain tuh. Coba diceritakan itu. Ya. Kolaborasi ya teman. Itu apa ya? Bukan CD ya, bukan CD pack. Modelnya kayak buku, kayak buku terus dalamnya itu karena nggak ada lirik tuh Mas. Yeah. Ada lirik satu tok di lagu keempat itu tapi lebih kayak Puisi. monolog ya, apa ya? Cerita gitu kayak cerita ngomong ya. Terus kita pakai musik itu belakangnya. Cuma itu tuh diganti dengan foto-foto. Oh lebih. Berarti foto-foto itu mewakilkan 9 lagu itu. 9 lagu itu. Jadi fotonya itu sama namanya Mas Bramski. Oh Mas Bram ini ya seniman fotonya ya. Foto-foto. Dia respon karyanya. Kalau bentuk bukunya itu sebenarnya dulu pernah udah dipakai sama band Bandung 2003 atau 2004 Vincent Vega namanya. Oh Vincent Vega ya. Dia albumnya yang apa judulnya itu kayak gitu. Oh itu dari Niskala sendiri terinspirasi ke situ atau? Memang inspirasinya ke situ. Karena aku pas itu ada jadi banyak tumpukan CD-CD itu Mas, terus ada satu CD Vincent Vega itu. Oke menarik nih. Untuk abadikan lagi di tahun yang baru kan itu 2004 Vincent Vega nggak salah 2007. Sekarang masih. Bene. Bandnya Piratus kayak antara ada dan tiada kayak. Dulu tuh di tahun pas rilisnya Hourglass itu semua album isinya artwork. Isinya artwork. Maksudnya dulu kan banyak kan kalau rilis album isinya artwork. Yeah. Nah, waktu itu kita berlima diskusi gimana caranya ini jangan artwork. Yuk kita isi cuma foto aja yuk karena udah jarang nih si album ini isinya foto tuh jarang. Kan artwork dan sebagainya. Terus nyari nih siapa yang kira-kira bisa hasil fotonya bisa interpretasinya adalah kayak gini gitu. Ketemulah si Mas Bram tadi, terus itu tuh bikinnya berapa tuh jumlah? Apa lagu nih? Oh jumlah CD nih? 1000 CD. 1000 CD. Itu bikinnya di Bandung dan aku kan paling seneng nekani. Jadi bisa sih sebenarnya kita order lewat WhatsApp gitu. Tapi aku ya sendiri, aku ya langsung pakai Bandung dhewe sambil ngenalin. Jadi kayak sales sama kayak aku emang marketing ya berarti ya. Ini manajer di skala dia yang manajer lah ya terdepan. Mas agak terdepan. Makanya mana-mana yang buri terus ya. Udah pindah terus dengan harap. Dan gampang le main ya. Karo band nganu ya. Dan ketok. Tapi sempat ini enggak maksudnya pertama kali ini Niskala keluar dengan konsep instrumen yang sangat berbeda ya. Itu sempat ada respon yang piye iki? Takjub atau gimana iki? Apa lagi band maksudnya? Enggak, mesti kalau tiap live tuh mesti nanya kapan sih vokalnya nih gitu. Nah, yang lucu-lucu pernah ada masalah lucu-lucu. Sering. Intro terus. Bahkan pernah kita main di acara pernah di soundcheck brand rokok, acara brand rokok gitu. Terus itu kayaknya tim acaranya itu panitianya itu bukan dari Jogja, jadi dari Bandung Jakarta. Terus mungkin belum pernah tahu di skala. Nah, terus yang pas itu kita main, nah di bawah itu tanya sama tim Niskala, Mas, ini kok itu terus ya? Ini satu lagu lagi udah selesai loh, waktunya. Nah ini udah lagu ketiga ini Mas. Saya harus jelasin gini, Mas ini malah mayo ke rokok kan nggak ada yang singelong pada ngerokok semua. Oh iya. Dungkul nggak ngerokok ya. Dengerin ambil ngerokok. Kan enak banget tuh. Tipes Mas, lucu. Ini indoor ya?
itu indoor. Wow. Itu sering gitu Mas. Jadi dikira Malah seringnya nanya dikira ini masih intro. kapan lagunya ya. Iya. Kapan vokal masuk? Tapi sempat Kapan- digadain mas vokalismu di tahun. Sempat ada pertanyaan enggak? sakit. Tipes masuk. Tipes terus lah mari-mari. Pancingin Mas. Balik ke Mas Dacong lagi tadi dibawa ke Bandung toh. Nah itu ada cerita menarik apa pas ke sana? Kalau dengar sobat Bandung. Aku diri Enggak karo kan nemuin sobat. Mbak Boit Omonium. Aku ke Omonium karena relasinya ada di sana. Nyamperin ke sana terus dia bilang, "Oh, bikin band baru lagi, Cong." Waduh. Iya, iya Bu, udah bilang, "Iya Bu. Ini post-rock itu," bilang gitu kan. Berarti kamu bisa main kalau di Bandung bisa main sama di akhirnya di relasiin sama ini terus kenapa terus dia nanya juga sih kenapa kamu milih bikin band post rock di era sekarang gitu. Karena waktu itu aku di Jogja itu Niskala ini cukup beruntung karena di Jogja itu waktu Niskala muncul individualnya sedang hiatus. Anggis Luka juga jarang main, band-band yang mirip-mirip gitu ya. Model Sugis, post rock gitu. Itu lagi mereka lagi nggak aktif gitu. Ya. Kita muncul lagi gitu. Akhirnya terus ada lagi Buktu siapa kan nyerang kita ternyata saat ini peminatnya ada gitu. Pendengarnya ada. Pendengarnya ada ya. Terus Audiensnya ada ya. sangat gitu. Terus cerita sama Mbak Boit, tapi kalau Bandung emang banyak kan band kayak gitu. Ya. Sugis kan akeh banget. Langsung habis itu Mbak Boit, ya ini percobaan yang bagus untuk mencoba di Jogja gitu. Coba kembalikan, maksudnya coba ngunggah ke meneh era kuwi gitu. Ya semoga aku bilang gitu. Terus habis itu pulang dari Bandung itu target kita dulu. Sebulan minimal harus main 2 kali. Sebulan ya. Harus gitu. Harus target gitu. Tapi ya, banyak yang targetnya tercapai. selalu tercapai. Pas itu masih tercapai. Berarti sering main ya waktu itu Dulu ya. sering main Mas. Sering banget ya. Acara kampus, gigs, terus acara rokok besar. ya. Sampai kita juga kisah bodoh ada apa pencenggaran ini. Soalnya juga 1-2 karena kita dulu ngejar kuantiti kan. Sering main akhirnya dipertanyakan otomatis langsung kalian mau main nggak di sini? Kamu mau nggak di sini gitu? Akhirnya tawaran-tawaran gitu. Sering main karena ada tawaran itu ya. Iya. Karena mereka selalu golek sing beda biasanya. Iya, kalau sesuatu yang beda kan mungkin bisa ngunggah ke event juga kan gitu. Orang banyak. Nah, untuk audiens sendiri itu biasanya menikmati lagu kalian gimana? Kan orang mungkin terus chaos buku akhir-akhir ini terjadi itu. Mungkin karena pandemi ya Mas, sudah lama nggak ada konser, terus ada konser akhirnya ya. rindu pogo lah ya. Mau band pop, mau band instrumental pogo seperti gitu. Sing pogo sikil tok ya ono Mas. Oh iya Mas, ini ta. Tempo. Sing nangis aja. Ini pogo sikil karo bibri ya kapan? Karo bibri. Kemarin Oh nangis ada. Kemarin kita habis tour kebetulan bulan Juli Weekend tour. Weekend tour 6 kota gitu di second city lah. Nah itu ternyata audiensnya juga cukup antusias juga ya. Antusias, terus ada yang nangis, ada yang ya sepanjang lagu tuh cuma kan gigs ya Mas, jadi deket gitu. Di bawahku kan monitor, dia meluk monitor terus bengok-bengok terus temennya sebelah nyumet dupo Mas. Wah, aromaterapi itu. Berarti ekspresinya memang beda-beda. Cara penangkapan itu ada yang emosi, ada yang belakang mosing gitu. Jadi Dan yang paling menyenangkan kita ternyata main di kolektif teman-teman yang sering bikin aturan. Jadi agak tiba-tiba ada band instrumental Maksudnya nggak nyangka gitu. Ternyata responnya juga oke ya. Responnya oke. Sangat. Nah, terus cerita yang sampai nangis itu apa lagunya karena sedih apa? Enggak dia. Lagunya mana ya? menyelamatkan hidup dia. Soundtrack. Jadi dia udah dengerin udah lama, udah nunggu untuk nonton Niskala, terus akhirnya ketemu, wes jeblok minggu. Akhirnya ya. Menyelamatkan hidup dia karena bunuh diri. Ya katanya dia udah mau kayak gitu. Terus dengerin Niskala, wah ternyata indah ya. Ayam kali ya. Ras itu. Ngantuk ras itu aja. Ngantuk kan tadi
Harus nyanyi. Mengenai apa? Tapi berarti ini ya, apa Niskala itu musiknya emosional ya, dalam artian ono sing memang marah, ono sing sedih, ono sing anu, dan itu tersampaikan ke penonton ya ternyata ya. Ternyata Walaupun tanpa lirik ya. Meskipun tanpa lirik berarti apa bisa membantah nih, wah nih lagu rano lirik ini boseni, ternyata enggak ya, ternyata Justru seharusnya malah multi tafsir. Akhirnya ya. Akhirnya malah multi tafsir itu ternyata malah bisa lebih kena ya daripada cuma nyanyi. Ya kadang-kadang kalau orang nyanyi kan kita mengsingelong tapi nggak tahu artinya apa. Tapi kalau musik mungkin ternyata malah bisa ini. Oke, nah itu berarti lumayan ya itu apa pengalamannya macam-macam berarti ya untuk Mas banget sih. Terus nek untuk personel sendiri pernah nggak sing misalnya ini main gitu sampai kejeron mendalami misalnya sampai Main kayak achievement hidup sih Mas. Tahu Sadana Agung nggak Mas? gimana? Nonton. Nonton ya? komika. Terus Sadana Agung itu nonton ya? Nonton. Pas di kotanya dia atau Salatiga. Salatiga. Dan kita nggak tahu. Dia stand up juga? Enggak. Sambil nonton terus. Malah lucu ya. Karena ada liriknya. Suke saya malah suke ya. Malah sedih. Karena liriknya dia set up. Kami beberapa tuh penikmatnya dia gitu. Ngefans. Dan nggak tahu kalau dia Nggak tahu kalau dia tahunya datang. selesai. Dikasih tahu teman-teman. Lucu. Apa ngerti stand up komedian. Konflikmu. Sadana Agung ya. Beli kijing gratis kijing. Lucu Pak. Nek kejeron pernah sih Mas sampai Ya, Yang main gitu. Yang main. pernah. Hampir Tapi itu. sekarang udah agak mikir sih soalnya kalau kejeron tuh kasihan instrumen, kasihan alat-alatnya dan fales. dan fals. Dan fales. Jago mah dibanting-banting barang. Dulu sering itu Mas. Awal-awal dulu sering tuh. Ini gitaris, dua gitarisku ini tukang banting. Gitaris Rich Boy ya. Banting tuh kemenang. Murah sih Mas, mikir baru ya. Baru sempat banting salah banting. Jadi rada bengkongnya ini switch. Salah. Betul berarti pelajari. Sesuk diteleser wae nek banting teleser. Aman atau Aman masih berat tok. Itu malah enggak apa-apa relik. Nggak tahu ya. Saya beneran cuman pop sama itu loh Mas. Kalau di kayak poster tuh kalau udah distorsi kencang, udah musiknya ngawang tuh, udah nggak kerasa apa-apa gitu. Terus ya itu udah penonton tuh udah gelap aja gitu loh, kita udah main kayak main sendiri. Ya, berarti benar ya kalau kata orang poster kan membius toh. Berarti saya terbius ki rame penontonnya ya kadang sing main bareng ya. Ya memang butuh sih attitude ngono loh, enggak cuman kita main penontonnya sik jeru dhewe guyang-guyu aja lucu ya. Tapi aku suka guyang-guyu Mas. Pas main ke Mas Ruman. Berarti tangan besok liane serius aku min. Ngono-ngono Mas Ruman. Makanya aku kalau manggung di skala ini selalu Sagani. Mbah, ojo debut, ojo anu sih, ojo dhuwur-dhuwur sih. Itu wae bar iki soalnya ndak. Tapi itu juga ekspresif loh. Kadang-kadang kan sesuatu yang sedih itu tidak harus dengan nangis, tapi kita ketawakan ya bisa jadi. Iya. Misalnya kayak Adi Nora Dedet kan dia yang daripada mumet ya. Itu yang pas nangis tuh lebih dari satu loh. Ya mah. Banyak ya. 2 ya. 2 3 Di Ungaran itu. Kaget tenan. Dan di pas Ranyong sih. Oke, terus kalau dari teman-teman di luar band juga itu apakah ada yang bantu sekarang? Ya, yang paling jelas dari Hot Glass itu ada Trauma Irama ya. Trauma Irama ini Label dari Melancholy Beach. label dari Melancholy Beach. Melby. Ya, Pak C. Mas ini juga di Melville ya asalnya. Memang road manager ya, angger Oportunis saya Pak. band yang lain kabeh dileboni skala ya. Itu yang paling besar karena beliau-beliau yang mendanai awal. Yang untuk mendanai awal. terciptanya 1000 album itu. Karena kita sempat mengukur waktu itu. Sekarang sempat mau apa kan terus nyewa motor ya nggak ada motor Tapi akhirnya nggak ada juga. nggak tiba-tiba di detik terakhir ada keajaiban gitu ya, ada kabar baik. ada kabar baik Jawikur. jauh ini Berarti banyak yang bantu ya teman-teman di luar itu. atau termasuk Mas Bram tadi juga Mas Bram bantuin ya. Tapi dari yang album tadi yang nerbitin buku ada foto-foto yang dari Mas Bram tuh
kalian puas nggak? Maksudnya ini aku pengennya ya memang kayak gini gitu atau ada yang sesuai keinginan kalian nggak? Kalau itu sudah kita bebaskan ke kolaboratornya. Oh, untuk Apa responnya seperti apa? Tapi kalian sendiri puas ya? Puas banget, ya? Sangat puas. Oke. Yang 9 foto pun kita juga nggak ngasih tahu lagu, misal lagu satu ini ceritanya tentang ini nggak ngasih tahu mas kita. Jadi udah ini 9 lagu silakan dengerin nanti Sesuai ekspektasi dia lah ya. Fotomu terserah kayak apa gitu. Dia pas iki opo? Ya emang nek sama-sama seniman, berarti klop sih ya. Dia seniman juga kan, tapi fotografi berarti masuk juga. Nah, dengar-dengar kan waktu ulang tahun ke-7 itu kalian sempat ngeluarin single juga. Iya. Nah, itu ceritanya terakhir gimana? baru. Yang pas Itu Desember 2021 baru beberapa bulan yang lalu. Itu judulnya Almost Before We Knew It We Had Left the Ground. Jadi agak panjang namanya judul itu. Nah, itu ceritanya tentang apa itu? Sebenarnya ceritanya itu kayak pas itu aku pengen bikin musik yang sederhana buat Niskala. Jadi biasanya Niskala tuh musiknya cukup rumit. Nah, bahkan single sebelumnya itu Mantats itu pindah sukat, ganti tempo lah, ganti tempo dan lain itu sampai 4 kali mas. Ya, ada yang 4/4, ada yang 2/8, ada yang temponya ganti sekian. Itu single yang sebelumnya. Nah, aku pengen posting sederhana banget. Satu tempo dan satu nada yang sama. Satu nada? Ya, satu nada sama. Melodi nyanyiannya cuma itu terus. Ada lagunya? Nada, enggak maksudnya nada melodinya ada. Melodi ya. Itunya cuma gitu terus, enggak yang ganti-ganti emosinya. Ya udah tentang kayak gitu aja. Nah, dari sisi teknis sih. Itu yang mau dicoba itu. Dan sekarang memang belum pernah nyoba itu kayak gitu musik. Itu rilisnya pameran ya? Rilisnya akhirnya pameran dibarengi sama rilis font. Jadi ini skala rilis font. Skala ada font sendiri, enggak font yang kayak font di download bisa di aplikasi. Bisa. Fontnya bikin font mas. Jadi saking pameran font dengan lagu sekalian dibarengi sama merchandise. Kita pun nggak main, cuma bikin pameran talk show. Terus responnya penonton waktu itu ya yang asik juga ya. Yang lagu ini cukup menyaring pendengar baru juga, karena yang ini nadanya lebih post rock lah kalau dibilang. Yang ini nadanya lebih post rock dibanding lagu sebelumnya. Ya. Nah, Mas Indra nih aku tanya, kan ada drum ya, itu nggak ada bingung nggak? Karena kan kadang-kadang kalau drummer itu biasanya kan ketukan drum kan vokal kayak gini, drumnya gini ya, kok pas rap drumnya gini ya, ini kan nggak ada vokalnya toh. Nah itu bingung nggak? Lah kok bingung nganti padu? Padu? Iya. Gimana ceritanya? Yang terakhir itu drummer memang memainkan nada toh. Tapi aku yang apa ya? Berarti sing nyanyi ning kono aku. Terakhir. Jadi Almost Before lagu terakhirnya Niskala ini memang player yang lain tuh pengen tak bikin flat. Cuma drummernya pengen sing rodo. Drumnya solo. Makin lama makin intens, makin emosi, makin banyak. Bukan solo apa? Makin padet ya. Makin padet. Main tempo ya. Ngerti kowe iki mau tekan ndi ngono kae. Tapi yo bingung ya, sempat bingung ya. Tapi nek bingung gitu ngakaline we Mas. Misale wah iki ketoke tekan ndi bingung. Aku malah sempat bingungnya setelah jadi. Jadi kan waktu itu kan jamming loh aku sama Damar. Adanya kayak gini di tempatnya Damar kan bisa bikinnya di sana prosesnya. Buat bikin kerangkanya. Terus tadi ini aku mainnya kalau ini toh, kayak mas. Jadi yang Almost ini tuh, jadi ngikut ya, pengen ke bawah aja gitu, ke bawah aja. Jadi sebelum live nyontek di mobil mas 2 jam dengerin gitu. Sampai tahap itu. Berarti saking angel. Dia rekaman lagu yang Almost ini tuh 4 jam kalau tidak salah. Cuma drum. Untuk drum tok. Dan part terakhir itu partnya sekitar 3:50 sekian. 3 menit 50 detik. Lagunya panjangnya 7 menit. Part awalnya biasa. 7 menit. Biasa. Oke. Ada kayak kosong gitu. Terus habis itu di acara terakhir itu. Yang 4 jam. Padahal lagu yang pindah-pindah suka tadi yang sebelumnya itu cuma sejam dia. Cepat ya. Malah cepat. Itu kalau dipikir malah lebih susah secara tempo dan
Yang ini dia susah, faktor belum apa. belum. Tapi Sampai- feelingnya wis main lah ya, karena denger Saya ribut sampai hari berikutnya di WhatsApp itu. Iso, tak WhatsApp. Iso kowe rekaman lagu gampang kayak ngene simpel lah, lagu simpel ini petang jam ngene. Kowe iki drummer ini skala, kowe kudune hafal sang ngene. Mungkin dia kepinteran Mas. Jadi yang susah itu gampang, yang gampang mah bingung deh. Tapi kebalikannya Mas asli. Yang kayak tadi suka-suka itu menurutku memang gampang, Malah gampang. Dan Ya. sekitarnya susah. Malah susah. Iya, susah. Karena mungkin Mas Indra biasa main apa tempo macam-macam ya. Tempo Jadi kencang, tempo karena- kencang. kenceng sih. Oh, yang ini kan Iya, ya. biasanya Yang terakhir itu lambat memang Mas. biasanya ini skala kan temponya di 120, 130 atau bahkan 140 naik. Nah, yang kemarin itu 103. Lambat Jadi, ya. nahannya dia dan drumnya harus benar-benar tak suruh nahan. Nah, Iya, gitu mungkin doang. nggak biasa, nggak terbiasa. Iya. yang nggak bisa. Yang Nah, soalnya Mas Indra kan basicnya kenceng-kenceng lagunya ya. Benar. Nah, kan main black kayaknya malah iso Dan cepat deh. memang udah klik seperti yang tak bikin waktu bagan itu. Memang harus seperti Harus itu. tuh. Aku soalnya pengennya Memang itu. itu memang oke sih itu menurutku. Itu dibantu sama siapa? Atau Mas gitu. apa? Obet. Obet. Mas. Iya itu Bisa itu Oh, Mas Mas Obet Obet ikut. ikut Mas juga. Obet ikut tak. Sound design, sound Ajakin design. sound Sound design. design. Di sentra. Bising membran ngarepe dicoba. Bising tuning itu wawa gitu lah. Explore. Dia kan explore banget toh. Layuran untuk kentongan toh. Oh, berarti pas proses itu dibantu Mas Obet ya. Di padepokan. Di Padepokan ambil drumnya. Berarti setiap proses karya ada kolaborator, pasti ada, yang ini bantu. ya, ada tetap ada yang bantunya. Benar. Dan itu beda-beda. Beda. Stadium 4 tuh Mas Setiawan Selo sama Mursid, Mursid. Selo, Oh, Mas Setiawan Mas Musin. Oh. Mursid trompet, Setiawan Selo. Kalau yang ini tadi Mas Obet. Terus tapi dadine ya apik ya. Yo aku masih Mas. Untungnya apik nek wis 4 jam ora dadi mak aku iso nanya- madu tenan. Aku nanya Mas, nanya setelah jadi dan waktu mau tur itu memang harus mau dibawain kan lagu itu. Aku minta kepean, ibaratnya di contekan cuman drum tracknya aja. Karena pattern itu memang susah kalau kita nggak fokus ngapalin. Jadi tak render ke tempo sama drumnya tok sama cue terus. Jadi di mobil terus Mas. Soalnya aku udah di fase Ayo Mas, Ya, yang main bayi. Mas. Wis siap-siap ngono di kae. fase fatherhood toh. Tekan omahnya arep ngapalke, ning kantor arep ngapalke ya ora iso. Ya wis. Tekan omah arep ngapalke Tak waktune ya. Wih, rumah ini Gitu lah. dulu. Kok mami diperenguti ya lo anake lho Mas ya. Akhirnya aku ya nggak kebiasaan nakal loh. Aku minta bagian khusus itu tolong direnderin. Tak dengerin terus. Tapi ya masuk. Yo berhasil. Iya. Master. Tapi pas recording ra ditinggal to Mas. Nah, Nah, kayak Joy Division ngono kae ngedram ning ora dadi yo tinggal kanca-kancane. Iya, iya. Iya to ning dhuwur ratep kae kancane do mulih. nganti ototku metu lho. Bar iki lho tak duduk. Tak duduk nganti ngono kae. Kayak apa animal ya wis tau ditinggal ya. Karo Lemi drum ramal mlebu tinggal. Seru banget. Ternyata ya memang seru ya. Tapi bisa ya. Ya memang susah sih nek aku Kalau udah bayangin. jadi aman, makanya kalau udah hafal kan kita pakai kaito. Ya pakai apa namanya? Sequencer. Sequencer ya. Aku ya bayangkene memang susah sih. Misalnya nek aku biasanya kan ngetutke vokal toh. Oh, Wis iya. tekan kene bar iki drumnya ngene. Yo, Anu vokal kan iki. patokannya ya. Karena yang Iya. udah Mas, yang udah itu ibaratnya aku bisa ngapalin kayak kuncinya teman-teman gitu loh. Karena dia dinamikanya lebih banyak gitu loh. Kalau yang itu dia cuma gantinya tuh flat. Gantinya tuh Flat. Ya, dia yang bingung. Dia bingung. Perubahannya rakyat tuh ya. Itu kan. Nanti coba dengerin aja Elmas itu. Yang paling baru. Maksudnya gimana? Iya, karena Ya kan flat. di kupingku itu nggak ada perpindahan. Nah setelah ada kepean itu ketahuan ternyata di sekian dia berubah ada masuk Ada chorus vokal ya, vokal ada coir. Coir. Ya, coirnya. Yang terakhir apa mas? Sini ya mas? Ada scene Ada terakhir. scene. Ya, Memang sebenarnya kalau buat gitu. penandanya itu. Kalau tempo lambat tuh memang lebih susah sih. Salah ketok ya toh. Salah kita harusnya grup mas. Iya. Kalau tempos gitu. Nah orang grup kan Wah, ketok enak. bolong-bolong toh, kayak gandul-gandul gitu loh. Tapi Itu. ini enggak kawin enggak bass sama drum kalau pas lagu-lagu Dini Skala. Ya, sangat kawin. Aku- harus kawin. Kalau aku ngebahas di skala lebih ke jaga basicnya, jaga chordnya. Ya Karena dua gitarisnya banyak melodi kan pengganti vokal tuh mas. Terus Dacong juga melodis banget. Kadang sekali dia ngepad tuh.
Nah, aku nggak ada yang jaga chord. Jadi yang jagain Chord ya, aku, bassnya. jadi aku kebanyakan nge-chord, kebanyakan apa rata aja mainin, rata gitu terus aja. Gitarnya lebih ke melodi. Gitarnya ada yang gini. Kota ya. Kota ya. Jenjang mantap. Berarti itu agak ke lagu saka Drop D. Drop D. Oh ya wes Drop D gampang ya. Nah, gitar sendiri gimana Mas? Susah enggak ya? Enggak, kalau lebih seru instrumental sih Mas, karena kan gantiin vokal kan, gantiin hook gitu lah istilahnya. Oh. Jadi kita bisa explore berjuta-juta sound tuh loh Mas, setiap lagu. Jadi enggak pernah bosan. Sing susah efeknya. Efeknya kudu akeh. Enggak mesti akeh sih, tergantung muliknya. Kudu ono, mulik. kudu lengkap, kudu ada delay, kudu reverb ada, harus semuanya ada. Iya. Tapi sempat ini nggak, maksudnya mungkin project ke depan kepikiran, oh coba satu lagu yang aku kasih lirik atau begitu. Ya, mungkin Ada. ya. Udah Kemarin yang Almos itu sebenarnya yang part depan itu sudah ada kayak vokal sebenarnya Mas. Cuman itu Kayak humming aja. humming gitu aja. Nah, kayaknya sing ada tuh model spoken gitu ya. Ya, spoken kebanyakan spoken, Spoken. kebanyakan poster itu spoken. Kemarin udah ada kayak sebenarnya nggak ada lirik jelasnya, cuma kayak humming. Kayak Siguros lah. Mirip-mirip kayak Siguros, narik-narik gitu aja. Iya, buat olah itu ya feel-nya biar dapat lagu. Karena gitarnya wis flat, ya wis dikasih nada vokal biar ada pengganti. Nah, nih teman-teman ini kan punya band di luar Niskala nih. Kan biasanya mereka pakai lirik kan. Kebanyakan ada lirik. Nah, susah nggak sih bikin lagu yang nggak ada liriknya? Nih dibandingkan dengan yang ada liriknya loh. Maksudnya dibandingkan karo band yang lain gitu loh. Misalnya kayak Mas Dacong karo Festivalis, karo Pon. Itu lebih susah apa lebih mudah nih menurutnya teman-teman? Kalau secara teknis sebenarnya hampir sama, proses kreatifnya pasti akan sama gitu. Tapi yang akan susah adalah ngebangun feel-nya, rasanya, Mengembangkannya. Soalnya main feeling sih ya. Kan poster kan layer yang itu yang bikin nek kita dengerin misal di Spotify nih ada kan ambience untuk tidur misal gitu. Nah, itu kan poster kan sebenarnya hampir seperti itu, cuman ada dinamis dari drum dan sebagainya. Nah, bangun rasanya itu yang agak susah. Tapi kalau untuk teknik komposisinya sebenarnya tuh mirip aja gitu. Sama. Lah ini Skala sendiri prosesnya gimana untuk bikin apa? Misalnya nih Mas Damar bikin ini, yang lain nanti kayak gini apa masing-masing atau gimana? Ya Macam-macam ya. biasanya ada misal kayak aku bikin awalannya dulu, kayak nada utamanya dulu lah. Nada utamanya terus nanti baru sama teman-teman ini dikembangkan. Itu era sebelum pandemi lah. Jadi kita di studio bareng-bareng ngejam gitu buat ngembangin satu nada, Satu cerita. Nah, kemarin pas pandemi itu ngeluarin 3 single. Pas 3 single ini prosesnya udah pure di studio rekaman. Jadi aku udah bikin bahkan gitu full. Terus misalnya aku narik Dacong ke studio ngisi, langsung ngisi aja udah. Dia ngerespon kayak apa gitu. Sini, kenal ngisi. Langsung gitu akhir-akhir ini. Ya, tapi ini ya tetap masing-masing dibebasin ya atau ada pakemnya sih. Oh, ada pakemnya. tetap. Tapi menurutku lebih gampang waktu di studio 5 orang langsung sih Mas daripada sendiri-sendiri. Ya kreatif. Ketemunya enak ya. Langsung respon kan. Ya sendiri-sendiri itu agak. Nah, yang Whole Glass itu beberapa lagu malah ada kayak patternnya gitu Mas. Jadi ya mirip kayak lagu biasa. Jadi ada refnya. Nanti ada 2 kali interlude misal, terus 2 kali verse, 2 kali chorus, pre-chorus. Ada kayak gitunya juga sebenarnya. Cuman nggak ada vokalnya aja. Cuma nanti diulang, di refnya ini diulang di belakang. Cuma nanti di belakang itu ditambah yang pas gitu doang. Nah, terus untuk apa? Ini Skala sendiri ini kalian cara menjualnya gimana? Karena nek saya sih model-model instrumental gini kan kebanyakan buat soundtrack ya, masuk ya. Masuk. Apakah soundtrack film? Apakah kalian menjualnya lewat itu atau memang tujuannya emang nggak itu atau gimana sih? Niskala itu dari 2016 akhirnya ngobrol bisa digabungin di wae gitu. Teater bisa, film bisa, pertunjukan yang tidak murni ngeband pun bisa gitu. Maksudnya sebenarnya kita kan juga kolektif juga kayak misal ada satu agenda teater nih, misal terus tiba-tiba butuh Niskala, kita nggak harus berangkat berlima, bisa aja cuma Indra atau Danar. Jadi
cara jualannya bisa separsial itu gitu, seenak itu gitu. Terus ya jelas panggung ke panggung dengan deadline dengan target minimal 1 bulannya 2 gitu. Itu aja lebih ke situ gitu. Terus kemarin sempat bikin wacana juga Adewi saat ini sudah di audio post loh gitu. Karena si Damar punya studio, terus kenapa kita nggak menggunakan relasi kita masing-masing untuk video buat wedding kan butuh juga gitu kan. Tapi nggak wewe, tapi nggak usah pakai nama Niskala, cuma yang ngerjain kita gitu. Jualannya gitu aja sih. Jalur belakangnya gitu. Selain manggung ya. Selain manggung. Jadi lebih luas. Nah, menurut teman-teman, post rock instrumental ya, ini kan menurut kalian ini kan termasuk jenis musik segmented, sangat segmented. Nah, menurut kalian peminatnya sedikit. Nah, itu setuju nggak kira-kira nih? Dari kalian tuh? Ya kalau peminatnya sedikit iya sih, memang iya. Memang iya, apalagi di Indonesia ya. Tidak. Bicara fakta ya. Memang iya. Cuman dari sedikit ini malah biasanya mereka loyal. Jadi memang sekali seneng, terus tekan darah terus setia ya. Nah, karena sedikit ini, karena terlalu segmented ini, kenapa kok kalian milih itu? Kenapa kok nggak milih yang wah, sing band aku seneng yang ini yang bisa dikonsumsi apakah pelarian dari band masing-masing atau pelarian ego atau pelarian ego? Aku iya sih playground sih. Nek dia iya, playground. Nah, aku karena wis nggak ada band lain selain Niskala ya wis ajar aja. Kebetulan aku ya seneng dengerin instrumentalan, makin kesini malah makin kejeron ya wis sisa semuanya. Berarti maksudnya ini ya idealis ya, menghidupkan idealisnya masing-masing ya berarti. Maksudnya peduli setan orang seneng nggak seneng, yang penting aku bikin musik kayak gini. Itu situ yang aku inginkan. Bener, lebih ke situ sih mas. Kadang-kadang tapi memang sing underrated rare gitu-gitu yang orang jarang bisa menikmati itu memang malah menjadi mewah karena ya karena orang orang pasaran gitu loh. Biasanya kan orang seneng apa, aku seneng iki ya wis biasa gitu. Nah, aku seneng iki lah, kowe kok iso seneng ini dari mana itu? Nah, menurut kalian mungkin itu ya lebih garis besarnya kayak gitulah. Secara bisnis gampang lebih mudah ke notice. Kalau misal teman-teman pada kayak gini, tiba-tiba aku nganggo hijau bungkus ini kan, gampang ke notice. Oh kayak ini kayak gini video dewe kan. Ya, secara bisnis jadi lebih enak. Enggak secara bisnis, senangnya musik post rock atau instrumental tuh mas, pendengarnya itu punya ceritanya masing-masing tuh loh mas. Representasi lagunya tuh beda-beda. Kalau misal habis manggung, mereka cerita-cerita kalau lagunya ini tuh ceritanya kayak gini, padahal buatnya dulu nggak kayak gitu. Gitu. Jadi punya cerita banyak. Iya, karena tiap orang mungkin beda ya untuk penangkapannya ya. Itu jadi mau segmen malah lebih luas sedikit ceritanya yang luas. Nah, dari yang sudah dikeluarkan nih, itu kan mungkin ada sisi emosi gitu ada ya, udah pernah ya yang bikin lagu sing emosi atau sedih gitu. Nah, sing seneng riang gitu ada nggak? Ada. Fo itu. Fo itu riang tapi chordnya tetap gue sedih. Chordnya rata-rata minor ya? Mantap sih, mantap. Iya, mantas mungkin ya bisa mantas. Tapi Fo itu ada sih. Fo seneng itu ada satu lagu judulnya Fo. Oh ya. Karena musik instrumental yang ya bisa dibilang masuk chordnya nadanya itu memang lebih enak dibawa ke ranah-ranah miring-miring sedih-sedih gitu. Tapi ada batasan nggak sih mas sebenarnya untuk musik-musik kayak gini gitu? Maksudnya jangan terlalu kesini atau jangan terlalu seneng atau apa sih, itu ada batasan nggak? Dari kurang tahu ya. Enggak batas dari Niskala sendiri. Dari Niskala. Atau luas atau mungkin sesuai aku aja lah gitu. Misalnya lagi suasana hati. Mungkin balutannya. Ya. Walaupun si pencipta atau pengarang utamanya itu sebenarnya punya arahannya juga aslinya. Biasanya arahnya ke sini, nadanya nanti ke sini, biasanya gitu. Sesuaiin sama ceritanya dia gitu loh. Ya tetap ada benang merahnya. Ada benang merah ya. Jadi enggak kemana-mana gitu. Berarti ini larinya lebih ke idealis ya, bukan ke industri ya? Iya, sangat idealis. Sangat ini mas. Iya. Karena ada yang industri orang mungkin nggak kepikiran untuk yang mesti nyarinya yang banyak kan, yang banyak audiensnya. Bener. Ini lebih ke idealis. Tapi akhir-akhir ini kan
kebanyakan saya yang bantu produksinya, lebih utama produksinya, sebisa mungkin tetap walaupun ini idealis tetap easy listening. Karena udah terlalu jelimet juga capek juga. Kadang ada ya paling jelimet dari semua lagu Niskala ya yang Mantas itu. Udah itu paling jelimet. Selebihnya masih bisa lah dinyanyikan pakai mulut itu masih bisa melodinya. Masih bisa. Kalau untuk ini penciptaan kan biasanya dari band ya. Ada yang satu pencetus penciptaan awal dari tiap lagu itu biasanya siapa? Bebas ya. Jadi nggak harus ada atau siapa punya ide berarti terus dikembangin gitu. Benar. Dan yang ini mau ada rencana satu orang buat satu lagu ya. Lanjutannya lanjutannya single yang terakhir itu kan itu bikinanku, produsernya aku lah istilahnya. Nah ini mau diwacanakan di skala ini setiap playernya memproduksi satu single. Jadi nanti Bacong bikin, Dana bikin, nah Indra ini juga bikin, nanti tak suruh bikin lagu. Bikin sono gitar ya. Mas Indra ini mesti buanter kalau dia Anda. Ini Sing dia band gampang ya. Tapi dia tak suruh produce semuanya. Jadi nada-nada nyanyian lagunya, dia cuma drumnya tok. Enggak cuma drumnya tok. Semuanya ya. Jadi satu orang dikasih tugas satu produser, satu orang produser. Apa itu? Udah siap Mas. Udah siap ya. Ini lanjut lagu berikutnya dia. Lagu berikutnya giliran Mas Dana. Mungkin puyeng lah Mas. Dia punya dia. Asik ya. Ada tantangan gitu ya. Ya challenge. Nek misalnya tiap ini aku terus yang bikin kan yo. Biasa ini gitu-gitu terus pasti. Nek yang lain-lain kan mungkin ada sesuatu yang beda. Karena menuju sebelum album kedua lebih baik digituin nanti biar fresh lagi, biar album kedua lebih solid. Sebenarnya kita mempersempit ruang diskusi dan hasil lagi orang kesuwen sebenarnya gitu. Tujuan aslinya adalah eksekusinya cepat ya. Ini aransemen ini jadi kudu manut ya. Walaupun di luar itu bisa membebaskan untuk explore ditambah ini fill-in gitu ya. Nek Mas Danar ada bocoran nggak? Bisa mau dibawa kemana lagi? Dibawa kemana? Tetap konsepnya, tetap sedih ceritanya. Tetap sedih. Ceritanya sih, saya ngambil dari film sih Mas. Dari kayak film judulnya The Way. Jadi ada bapak kehilangan anaknya. Pertama struggle itu terus mencoba merelakan tuh loh. Dia jalan ziarah di Prancis Spanyol namanya Santiago de Camino itu aku mau ngambil nada-nadanya dari ceritanya dari situ nanti. Ya emang nggak lepas dari film sih kalau ini post rock model instrumental. Iya itu kena banget sih Mas. Nggak tahu kenapa. Soundscape. Iya. Kalau yang misalkan berawal dari yang dialami sendiri gitu ada nggak? Juga ada itu. Enggak maksudnya kayaknya hampir semuanya deh Mas. Oh iya. Tangi dulu ada kopi, kasih teh. Iya. Gue. Apa lah misalnya kan biasanya kan gitu ya. Nek mungkin kalau teman-teman yang lain bikin lagu itu berdasarkan dapat melodi. Awalnya dari biasanya. Kalau aku tuh aku pribadi aku paling raiso iki. Golek melodi raiso. Dadi aku duwe pengalaman apa tak rasake wis digowo ning dhewe ngono kae. Akhire ngulik-ngulik dhewe ngono kae. Akhirnya tetap ngikuti basic kuwi ya. Rasane. Tetap nganu sih, nek sing wis dialami itu emang lebih kena sih ya. Dan kita saling sembunyi Mas biasanya. Saling menyembunyikan makna lagu aslinya. Oh iya. Nyebain kan. Rahasia-rahasia. Jadi boleh bahkan jadi kita ya baru tahu nanti kalau udah rilis 1 tahun baru diceritakan. Itu sedih apa iki bar pedotan. Iki lagu tentang iki lho asline. Wah, alah rahasia. Iki masuk main itu Mas telepon desa ya. Oke Mas, terakhir ya. Niskala proyek ke depan apa nih? Rencananya apa? Sama mungkin ada kolaborasi dengan musisi lain atau orang lain atau seniman lain. Baru banget kemarin ini pas saya ke Bandung ditanyain, ini podcasting udah melodi udah Niskala kapan kamu buat kesini? Waduh. Menarik gitu kan. Bandung. Jadi target sepertinya mungkin akan ke Jawa Barat mungkin itu satu. Jawa Tengah sudah. Jawa Barat. Terus Oktober November kalau jadi lagi kita akan ke Singapura, Malaysia sama Thailand. Wah, mencoba Southeast. Mencoba Tur Asia ya. Tur Asia. Semoga COVID-nya nggak cepat ya. Itu ada kolaborasi dengan
Oh, kalau yang Sisi lain? Singapura Malaysia sama Code Wave Menus itu. Oh, sama menus. Begitu kelas Menus ngerelasi kita pendanaan gitu rasanya. Kita nyari Sing paling angel. pendanaan. Oke. Nek channelnya udah ada semua ya. Kemarin dari Menus Dari menus ya. Menus ya, nek channel keluar oke sih ya. Oke, dia. Terus habis itu mungkin ya tur yang Jawa Barat itu juga mungkin nggak akan sendiri gitu. Kalau nggak ngajak Putu atau ngajakin Sanotus gitu. Kan split 2 band gitu ya. Kayak kemarin. Kayak kemarin. Project split album ya? Split album Sama yang nyelesain produser-produser ini sebenarnya banyak. Pakai banyak ternyata. Homecoming. Pameran. Oh iya pameran. Pameran lagi. pameran foto Kelanjutannya sama tur kemarin. kelanjutan tuh. Jadi closingnya lah. closingnya di Jogja penutupnya ya. Penutupnya tapi kita nggak manggung tapi nggak mau cuma pameran Cuma pameran sama Tapi ada rilis bandnya nggak itu rilis nanti? buku. Rencana. ada sih ada. Yang manggung malah band lain ya. Nanti jadi Sini Skala ini lagi mau bikin namanya Perwarasa. Perwarasa ini bisa jadi IO, bisa jadi Vendor. bisa apapun, bahkan bisa jadi agen talent gitu. Nah, ini tuh aku lagi mau masukin 2 band si musik stage itu silo sama piano. Izin apa ya? Ini ada ngobrol deh. Pokoknya ada banyak band yang akan kita libatkan di Purwarasa. Nah, besok yang main di penutupan pameran itu aku diskusi sama si Hafid, itu adalah musik stage. Ya, mungkin itu. Siap-siap koyok bang. Kira-kira itu ya project kedepannya ya. Wah menarik. Sampai tur Asia bareng. banyak berarti banyak plan di depannya. Banyak. Oke, semoga lancar semua ya. lancar. Amin. Thank you, Mas. Amin. Sama ini Mas terakhir pesan-pesan buat teman-teman band yang lainnya. Mungkin yang wah aku ora pede ameh gawe kok ora ono sing seneng ora pede dan lain-lain. Mungkin kalian kan udah memulai dari lama ya. Nah, itu mungkin bisa ngasih jangan pesan-pesan ke band-band yang baru mau mulai. Jangan dulu sih dicari tahu dulu ngebandnya itu kepentingannya tujuannya apa dulu. Kalau sudah dapat di set. Oportunis itu kadang bagus ketika itu menguntungkan banyak orang, tapi kalau untuk sendiri kan enggak gitu. Di set aja gimana caranya ya kayak misal kita kemarin dia carane sama ning Arcok wis mepet Arcok yuk gitu. Dia carane di level wis mepet level yuk, bicarane Dewi iso manggung buka festivalis, jebuk Mas Ari festivalis bicarane gitu. Ya ada kudu nempel ning apa festivalis. Nah, set oportunis ya kayak gitu tuh sebenarnya bagus gitu, asalkan kesepakatan bersama gitu kan, tujuannya juga untuk bareng-bareng gitu. Karo ini bodo amat lah. Karena Jogja juga laboratorium gimana Baik-baik. Yang paling penting tuh dua lagu rekam rilis. Ya. Aku rekam posting. Lagu rekam Apa rilis. Ayo apa aja wis bikin ini. Ayo deh. Mas Donar mau kasih pesan-pesan atau Mas Indra buat yang lain? Jangan lupa sticking. Jangan lupa nongkrong. Benar, harus nongkrong ya karena relasi. ya banyak relasi ya, banyak Yang mulai ilmu. ya, Mas, yang mulai. Iya. Harus ada humasnya. Benar, ilmu juga dari tongkrongan kita. Banyak Banyak ide-ide juga ide-ide itu. Nggak pernah nongkrong ya kayak gitu-gitu terus nggak berkembang. Iya. Dan lupa nongkrong, explore, belajar lagi bodo amat. Ya, maksudnya Jogja memang laboratorium banyak banget ya. warga di dunia bukan cuma di Jogja, jadi ketika di Jogja ramai seneng, jadi gue nih Iya, Jakarta, Mungkin yang Klaten. Dan yang terakhir jujur, Untuk menyambangi ini ya kata-kata sekitar ya. jujur sama Diri sendiri. Ya, nek jujur aku setuju sih. Maksudnya daripada kita nyenengin banyak orang capek ya, senengin diri kita dulu ya. Maksudnya aku seneng apa? Senengin dulu aja, nanti orang-orang ikut. Iya. Nek Mas Danar Udah. gini idem. Oke. Ya, Mas Adi ada yang mau tambahin? Cukup? Cukup nih. Oke. Iya. Oke teman-teman gitu ya. Jadi buat kalian wis luweh lah pokoknya mau berkarya, mau di ngomong elek dan lain-lain terserah. Yang penting gue seneng, bodo amat lah. Sama bener Mas Indra tadi nongkrong ya. Karena yo kita harus bersosial lah ya. Apa meneh nek band DIY ya. Ora. Apa-apa dhewe ora nongkrong mah tambah mumet ya ta. Mr. DIY. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman Niskala. Terima kasih, Mas. Kita jumpa lagi di Tengkar Cerit, teman-teman cerita gosip underground malam ini. Saya Ali. Saya Adi. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa.